Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fina Bermati, dan di video kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu IT Balance Scorecard, atau biasa yang disebut dengan IT BSC. Nah, pada kesempatan kali ini, di video saya ini, saya akan mempresentasi terkait mata kuliah pengukuran dan investasi TI. Oke, kita next. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan 5 poin, yaitu yang pertama adalah pengertian dari ITBSC, yang kedua adalah konsep dari ITBSC, kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor ITBSC, yang keempat perancangan ITBSC, dan yang terakhir yaitu contoh implementasi ITBSC itu sendiri. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu pengertian. Apa itu pengertian dari ITBSC atau IT Balance Scorecard? Nah, Balance Scorecard merupakan pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton, di mana digunakan untuk mengukur kinerja manajemen atau strategic management system dari visi dan strategi perusahaan dan diterjemahkan ke dalam aspek penting dalam suatu bisnis. Untuk poin yang kedua yaitu konsep ITBSC. Nah, di sini pada awal tahun 1990, Kaplan dan Norton memperkenalkan BSC untuk tingkat perusahaan. Prinsip dasarnya evaluasi perusahaan tidak harus terbatas pada evaluasi keuangan tradisional, namun sebaiknya ditambahkan dengan tujuan dan pengukuran yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Nah, dari situ Kaplan dan Norton ini mengembangkan struktur 3 layer, yang mana struktur tersebut berisi missions, objective, dan measures. Untuk mission sendiri yaitu untuk menjadi pemasok pilihan pelanggan, untuk yang objektivis yaitu untuk menyediakan produk baru kepada pelanggan, dan yang terakhir yaitu measures untuk persentasi perputaran atau turnover yang dihasilkan oleh produk baru. Nah, selanjutnya yaitu di poin yang ketiga yaitu faktor-faktor. Dari foto ini terlihat jelas bahwa sebelum di IT Balance Scorecard, yaitu Kaplan dan Norton telah mengembangkan Balance Scorecard, tidak terpengaruh ke IT-nya. Sehingga seiring berkembangnya waktu dan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, maka Kaplan dan Norton merubah menjadi IT Balance Scorecard. Masih ada 4 faktor, yaitu yang pertama di Balance Scorecard terdapat finansial yang berubah menjadi corporate contribution. Selanjutnya yaitu ada customer yang berubah menjadi customer orientation. Kemudian ada internal business process yang menjadi operation excellence. Dan yang terakhir yaitu learning and growth yang menjadi future orientation. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari faktor IT BSC itu sendiri. Yang pertama yaitu ada corporate contribution atau kontribusi institusi, yang mana corporate contribution ini untuk menunjukkan bagaimana pihak manajemen atau pimpinan menilai atau melihat organisasi IT tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada customer orientation atau orientasi pengguna, yaitu untuk mengetahui hasil kinerja IT berdasarkan cara pandang user menilai atau melihat hasil-hasil organisasi IT. Yang ketiga ada operational excellence atau penyempurnaan operasional, yaitu operational excellence yang berisi ukuran efektivitas dan efisiensi proses IT. Dan yang terakhir ada faktor future orientation atau orientasi masa depan. Adalah future orientation yang berisi ukuran-ukuran yang menggambarkan bagaimana posisi IT dalam tantangan ke depannya. Selanjutnya kita masuk di poin yang keempat yaitu perancangan. Terdapat
beberapa tahapan untuk melakukan perancangan suatu IT BSC. Nah, perancangan IT BSC ini sendiri dimulai dari penyelarasan visi dan strategi perusahaan dengan visi, misi, dan strategi IT. Yang kemudian menentukan ukuran strategis dari masing-masing tujuan strategi. Selanjutnya yaitu membuat strategic map, yang mana strategic map ini diklasifikasikan dari keempat perspektif dalam IT BSC yang dihubungkan dengan strategi TI. Nah, 4 perspektif tadi yaitu 4 faktor yang telah saya sebutkan di awal, yaitu terdapat corporate contribution, customer orientation, operation excellence, dan future orientation, yang mana keempatnya ini akan dihubungkan ke strategi TI milik perusahaan tersebut. Selanjutnya, tahapannya yang keempat yaitu dilakukannya penentuan sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu melakukan penelusuran ukuran strategis. Keenam, pembobotan pada keempat perspektif, tujuan dan ukuran strategis dalam IT BSC. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi untuk memperoleh hasil pengukuran di dalam bentuk diagram layar. Nah, setelah semua dilakukan, harus perlu adanya evaluasi entah di tiap minggu, bulan, atau di tahun. Dan yang terakhir yaitu di poin contoh implementasi. Di sini saya mengambil contoh implementasi dari suatu jurnal, yang mana judul jurnal tersebut adalah Pengukuran Kinerja Organisasi Teknologi Informasi menggunakan IT Balance Scorecard dengan studi kasus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur atau UPN Surabaya, Jawa Timur. Nah, dari hasil yang saya baca dalam artikel tersebut, tujuan si penulis ini yaitu untuk mengukur kinerja organisasi teknologi informasi di UPN melalui Key Performance Indicator atau KPI pada framework IT Balance Scorecard, serta menjadi dasar acuan bagi UPN dalam melakukan perbaikan di dalam pengembangan organisasi teknologi informasi ke depannya. Selanjutnya, dari hasil penelitian yang dilakukan ini, maka menghasilkan penilaian kinerja berdasarkan IT Balance Scorecard. Nah, berdasarkan data survei tersebut, manajemen dan pengguna teknologi informasi yang diperoleh penulis pada saat melakukan analisis pengukuran tingkat dukungan IT menggunakan IT BSC. Terdapat 4 perspektif, yaitu yang pertama kontribusi perusahaan, yang kedua orientasi pengguna, yang ketiga penyempurna operasional, dan yang terakhir yaitu orientasi masa depan. Nah, dari keempat perspektif ini memiliki tujuan. Yang pertama yaitu di tujuan strategis kontribusi perusahaan, yaitu pada perspektif orientasi pengguna adalah kualitas produk, dan yang kedua adalah kontribusi pengguna, dan yang ketiga yaitu kepuasan pengguna, dan yang keempat adalah interaksi pengguna dengan unit kerja IT tersebut. Nah, berikut adalah tabel dari KPI dalam IT BSC, yang mana pada perspektif yang pertama yaitu kontribusi perusahaan menghasilkan pengendalian biaya IT, tujuan IT dan tujuan bisnis, nilai bisnis fungsi IT, dan efektivitas unit kerja IT. Selanjutnya, di perspektif orientasi pengguna terdapat kualitas produk, kontribusi pengguna, kepuasan pengguna, interaksi pengguna dengan unit kerja IT. Kemudian di perspektif yang ketiga, yaitu penyempurnaan operasional, terdapat efektivitas pengembangan aplikasi, intensitas pemeliharaan sistem, efektivitas fungsi layanan, dan akurasi perbaikan. Dan yang terakhir yaitu di perspektif yang keempat, yaitu orientasi masa depan. Menghasilkan anggaran pelatihan untuk personil IT, keahlian personil IT, anggaran penelitian dan pengembangan IT, serta inovasi produk IT. Nah,
Nah, di tabel 2 ini adalah nilai total IT Balance Scorecard, yang mana dari keempat perspektif ini telah ditemukannya nilai-nilai performa di setiap faktornya. Sehingga dihasilkan dari keempat perspektif ini, total performance-nya adalah 34,22%. Terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil dalam mengerjakan penugasan ini. Saya Vina Bermilati, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.